Yang pertama yang atas sendiri itu, yang 31 Biasa di bukan yang 916. sisanya, tapi yang di atas sendiri. Ya. 31916.18. Nanti akan ketemu dikali 100%. Nah, 32%. Berarti ini sudah tidak sehat. Nah, berikutnya bagaimana menentukan lotnya. Kenapa kok tadi saya langsung pakai 0, sekian? Ya, bagaimana menentukan lotnya? Ini harus tahu dan nanti diperhatikan di dalam kita entry kita. Sekali lagi, lot ini menjadi senjata yang mematikan ketika kita tidak memahami. Ya, tetapi ketika kita sudah menguasai karakternya, lot yang kita gunakan sudah kita pelajari dengan baik, kita sudah menguasai, kita gunakan terus-menerus, maka tentu menjadi peluang yang sangat luar biasa. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan lot? Ini cara menentukan lot ada dua cara. Cara menentukan lot ada dua cara, Yang pertama dengan prosentase kerugian, prosentase toleransi kerugian. Dengan prosentase kerugian. Yang kedua dengan ketahanan. Yang kedua dengan ketahanan. Nah, yang ketahanan ini saya membagi menjadi empat. Yang pertama ketahanan yang aman. Ini trading kita rata-rata jangka pendek ya, jangka pendek. Jangka pendek ini seperti apa? Ya seperti intraday, maksimum 2 hari. 2 hari harus clear. Bahkan kalau bisa usahakan tidak overnight, tidak sampai bermalam. Yang kedua ketahanan sedang. Yang ketiga aman, beresiko. Yang keempat adalah resiko tinggi atau high risk. Resiko tinggi. Ketahanan aman ini berarti nanti modal dibagi lot, modal dibagi 50.000 pip. Artinya ketahanan kita adalah 50.000. Yang kedua sedang ini modal dibagi dengan 20.000. Yang ketiga ini modal dibagi 10.000. Yang terakhir resiko tinggi ini modal dibagi kurang dari sama dengan 5.000. Nah, yang kita gunakan nanti yang mana silahkan nanti dipilih sesuai dengan gaya kita, karakter kita. Kita mau yang beresiko tinggi silahkan nanti dicoba diuji di akun demo dulu. Ketika mau beresiko ya kita coba dengan akun itu dengan modal demo dulu, diuji sampai benar-benar kita memahami dan menguasai. Kalau kita mau belajar aman ya silakan nanti bisa menggunakan ketahanan yang aman ini. Nah, sementara yang prosentase kerugian ini dengan kerugian kita yang kita mau rugikan berapa? Misalkan kita bisa menggunakan tadi kerugian 2%, kemudian 3%, 5%, ya dan sebagainya. Nanti kita bedakan bagaimana kita menentukan lot dengan prosentase itu. Oke, berikutnya saya akan coba untuk membahasnya. Yang pertama dengan prosentase kerugian, prosentase batasan rugi. Ya, misalkan saya ngambil rugi 2%. Berarti ini adalah kalau kita kali modalnya ini ketemu 60 dolar. 60 dolar. Maka lot yang digunakan
Ya, lot yang digunakan adalah 60 dibagi 3000. Berapa berarti ya? 60 dibagi 3000, 60 dibagi 3000, 0,02. 0,02. Maksudnya apa ini? Ya, satu kali periode transaksi maksimum adalah 0,02. Berarti kalau dalam satu periode itu kita transaksi dua kali, ya ini dipecah jadi dua, 0,01, 0,01. Bergantung berapa yang kita siapkan untuk rugi. Artinya berapa persen yang kita toleransikan untuk rugi. Ini kalau kita menganut prosentase. Kalau kita menggunakan 5% modal, maka tinggal ngali aja 3000 dikali 5%-nya. Ya, tinggal ngali 3000 dikali 5 dibagi 100. Nah, $150 ini adalah untuk yang sudah kita relakan untuk kita rugikan. Bahasa gampangnya begitu. Ya, kita ikhlasnya $150. Oke. Karena tiap trader punya tingkat kecemasan yang berbeda. Saya kok terlalu tinggi, eman-eman misalkan, terlalu sayang kalau terlalu tinggi misalnya. Ya silakan nanti dipertimbangkan kalau kita menggunakan persentase. Kalau kita menggunakan 5% dari modal, maka yang kita rugikan adalah 150. Lot yang kita gunakan ya tinggal bagi 3000. Berarti 150 dibagi 3000, 0,05. Ketahanannya berapa berarti kalau 3000 ya? Berarti 0,05 dibagi 150 dibagi 0,05. Ya, 3000 ini. Ketahanan kita 3000 kalau kita menggunakan ketahanan yang prosentase. Tapi ya kembali lagi nanti bagaimana kita cocok atau tidaknya. Kalau kita tidak cocok ya jangan dipakai. Saya tidak cenderung mengarahkan kemana. Kalau misalkan kita pengen yang satu lagi yang menggunakan ketahanan yang dalam kategori ketahanan tadi, yang pertama tadi dibagi 50.000, yang kedua dibagi dengan 20.000, yang ketiga dibagi dengan berapa ini tadi? 10.000, yang keempat dengan 5.000. Semuanya adalah pilihan, kita bebas memilih. Kalau 5.000, 50.000 berarti modal kita 3.000 dibagi 50.000, berarti lot yang kita gunakan adalah dibagi 50.000, 0,06. Ya. Kalau kita menggunakan yang 20.000 berarti 3.000 dibagi 20.000. Ya, ini bebas memilih nanti, terserah. Yang terpenting ada hitungannya, biar tidak ngawur, biar tidak nanti terjebak di dalam floating yang panjang 0,15. Kemudian kalau yang ini 3.000 dibagi 10.000, kemudian dibagi 10.000, ya 0,3. Yang terakhir adalah dengan high risk, berisiko tinggi, dibagi 5.000, ya. Tentu akan lotnya makin besar, risiko makin besar, lot yang dipakai makin besar, kemudian potensi untuk untung juga makin besar. Nah, yang mana yang kita mau pilih? Sekali lagi kembali sesuaikan dengan kemampuan kita, sesuaikan dengan grade atau tahapan dari kemampuan kita. Kita bisa uji dengan masing-masing ketahanan ini boleh, bisa diuji boleh. Jadi kalau menggunakan lot yang saya maksud ini adalah satu periode transaksi maksimum, bukan 0,6 jejer 10 jejer 5, bukan, tapi maksimum di sana. Satu periode misalkan satu periode itu saya 5 transaksi, berarti 0,1 masing-masing. Kalau misalkan lot maksimumnya adalah 0,3, ini kita bisa pecah menjadi
0,1, 0,1, 0,1. Bahkan kita bisa pecah jadi 0,05, macam-macam banyak. Satu periode itu maksudnya Satu dari mulai entry periode sampai close ya, Pak? satu periode sesi itu misalkan kita entry punya dagangan berapa, punya transaksi berapa. Sebelum ini di close berarti ini satu sesi. Ya, Oh, satu sampai di sesi close ini semua iya berarti ya? sampai di close. Kalau ini close misalkan, ya berarti kita kembali lagi ini maksimum lagi. Oh, Ya, satu oke. sesi itu berarti sebelum close itu satu sesi. Kalau misalkan ini ada kita punya tiga misalkan ya 0,01 0,01 ini di close satu misalkan kita boleh nambah lagi satu Ya. lagi, Oh, gitu. di close dua berarti boleh nambah lagi 0,01 0,01 begitu, karena maksimum adalah yang kita tulis Oh, ini gitu ya. maksimumnya. Iya, kalau nanti 0,6 jejer-jejer ya berarti menyalahi aturan sudah, karena ini satu periode. Yang demikian juga yang tadi yang pakai prosentase sama, pakai prosentase sama menggunakan 10% misalkan ya dari modal, kemudian modal berapa tadi maksimumnya di situ. Kalau misalkan kondisinya darurat, apakah kita boleh dengan menggunakan lot di luar itu? Jangan, tetap jangan. Kalau misalkan banyak transaksi 0,1 0,1 0,1 0,1 jadi sudah 4 sudah, maka harus ada yang dikeluarkan. Kalau kita mau mulai dengan lot yang besar lagi 0,3, maka ini keluarkan semuanya, baru kita boleh entry lagi. Yang kita lakukan juga seperti itu. Sehingga ketahanan terjaga, ketahanan tetap terjaga nanti. Karena yang terjadi ya banyak teman-teman saya lihat gayanya seperti itu. Gayanya tidak mengikuti dari money management yang sehat, tetapi ketika misalkan 0,3 ini buy, marketnya turun, ini bahkan Betul. ditembak dengan sell 0,7, 0,6, bahkan satu misalkan. Ya ini sudah tidak memperhatikan kondisi ketahanan. Sekali lagi ketahanan itu sangat penting sebagaimana kondisi kita. Kalau kita ketahanannya kuat, maka ada kuman pun bisa kita lawan. Tapi kalau misalkan kondisi drop, kondisinya sudah lemah, gampang terkena penyakit. Sama halnya dengan begini. Kalau kondisi sudah lemah, ketahanan sudah artinya floating sudah lebih dari 50%, ini pasti menunggu waktu saja. Karena akan kembali, untuk kembali 50% itu sangat sulit sekali. Maka batasi maksimum rugi dalam satu periode maksimum adalah 20%. Ini maksimumnya. Artinya jangan sampai terlalu jauh floating kita. Maksimum kan 20%. Itu pun maksimum, kalau bisa usahakan di bawah itu. Untuk menjaga ketahanan kita supaya tidak membahayakan. Ya, karena memang kalau kita tidak terlalu peduli dengan ketahanan, yang terjadi nanti pasti akan ujungnya habis. Nah, jangan SPW sampai Pak, ini okay. maksimum rugi per periode 20% ini apa bedanya dengan batas kerugian 2% yang dari modal tadi, Pak? Oke, coba perhatikan, saya akan contohkan. Oke, perhatikan di layar sana ada contoh transaksi. Nah, yang dimaksud dengan per transaksi ini adalah per transaksi, ya, periode per transaksi. Kemudian, nah ini, kemudian di sini yang sebelah kiri atas ini adalah Ya. maksimum yang saya maksud 20%. Oh, 20% dari modalnya. Sehingga ini dari oh, sekian banyak ini kan minus 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 ada plus. iya. Nah, ini dikategorikan kalau kita satu persatu pusing nanti, maka kita lihat kumulatifnya di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini mewakili dari untung dan rugi di sana. Kalau misalkan minus di sini berarti yang plus ini sudah dipotong, sudah memotong dari kerugian, jadi menjadi 10,10.002 sekian sekian.
Kemudian kalau kita hitung berapa persentase kerugian maksimum kita bagi dengan floating keseluruhan 10.268,37 dibagi dengan modal atau saldo di awal. Yang pertama yang atas sendiri itu, yang 31, bukan yang sisanya, tapi yang di atas sendiri. Ya. 31.916,18. Nanti akan ketemu dikali 100%. Nah, 32%. Berarti ini sudah tidak sehat. Karena maksimum kita adalah 20%. Yang begini selalu akan sulit untuk keluar nanti. Saya pastikan yang begini ini akan sulit keluar dari kondisi. Yang ada pasti makin buruk nanti. Ya, saya sendiri pun yang saya monitor adalah yang kiri atas ini. Walaupun saya menggunakan analisa di laptop, tapi selalu saya gunakan HP untuk entry, untuk transaksi. Karena sudah menjadi kebiasaan, sudah paham dengan kondisi. Ya, gampang di sana kita melakukan entry, kemudian melakukan exitnya dengan cepat. Karena kebiasaan, bukan karena kelebihan-kelebihannya, enggak. Karena memang kebiasaan begitu. Lebih nyaman, lebih enak dengan Android, dengan HP kalau kita melihatnya. Oke, saya kasih contoh lagi biar nanti ada balance, ada keseimbangan. Saya akan coba contohkan lagi yang lain. Nah, ini kita coba lihat lagi. Tampak di sana, Pak? Ya, Oke. Perhatikan di sini. Yang pertama ini kalau kita lihat di sini lotnya 0,02. Nah, ini berapa persen kalau kita lihat persentase? Kita hitung satu persatu. Yang paling atas berapa pip dia ruginya, atau berapa dolar, berapa persen dari modal. Contoh yang 24 ya, minus 24. 24 ini kita bagi dengan modalnya 208 ya, biar ada angkanya yang pas ya, komanya kita masukkan, 1 dibagi 208,42 dikali 100. Nah, yang pertama berarti kita meresikokan sudah 11,5% loh. 11,5 ya. Saya coba untuk tuliskan di sana, ini 11,5. Kemudian yang kedua ini kalau kita hitung 5,24 dibagi 208,42 dikali 100%, 2,5% ya. Ini masih kecil kalau ini. Kalau masih 2, 3 itu enggak apa-apa, masih kecil. Kemudian berikutnya yang 8,5 dibagi dengan 208,42 dikali 100, 4% ya, 4, sekian, 4,1, 4%, masih belum terlalu tinggi juga ya. Kalau bisa tadi dengan 2%, 3%, 5% silahkan diambil. Yang terpenting kumulatifnya tidak lebih dari 20% maksimum itu. Kalau itu pun harus teruji, tidak boleh belajar itu terlalu tinggi. Yang berikutnya yang 26 minus 26 ini kita bagi 26,16 dibagi dengan 208,42 dikali 100, 12% ya, tinggi juga ini, 12%. Yang terakhir ini jauh lebih parah, ini lebih jauh dari pasar, jadi dari running terlalu jauh. Ini 60 dibagi 60,38 dibagi dengan lotnya 0,03 dikali 100. Nah, sorry 60,38 dibagi 208,42 dikali 100, 28% ya, luar biasa ini. Nah, dari sini kita bisa melihat masing-masing. Sebenarnya kalau kita ngambil yang prosentase, ini sudah tinggi-tinggi begini, ini sudah tidak masuk, ini sudah tidak masuk, ini tidak masuk, membahayakan.
Perhatikan secara kumulatifnya di sini. Nah, kumulatifnya nanti akan sangat-sangat mengerikan dan ini sangat tidak sehat. Trading kondisi seperti ini tidak akan bertahan lama. Minusnya adalah 124,38 dibagi dengan 10%. 208.42 ya, dikali 100. Nah, ini. Yang kondisi seperti ini menunggu aja, menunggu waktu nanti habis. Ini hampir 60%. Hampir 60%. Sudah tidak bisa begini nih. Ini mau nambah entry pun tidak bisa begini. Diselamatkan kalau kondisi seperti ini tidak bisa. Yang bisa adalah di cut loss, sisanya nanti baru dipakai. Ya, kalau kita seperti ini, trading seperti ini, mau tidur pun tidak nyenyak, mau makan pun tidak enak kondisi seperti ini. Dan kalau sudah jauh begini, ya, ini akan sulit kembali. Nah, sekarang berapa pip masing-masing itu? Yang paling jauh berapa pip atau berapa jarak dari titik entry-nya? Berapa jauh meninggalkan titik entry-nya? Kita lihat yang besar-besar ya, yang paling bawah ini 60,38 dibagi lotnya. Ini untuk melihat berapa pip ya, berapa dia meninggalkan ya harganya, atau harganya sudah jauh meninggalkan runningnya itu berapa. Sekarang 60,38 dibagi lotnya 0,03, 2012 pip ya. 2012 pip ini sangat luar biasa. Saya tidak pernah mengajari batasan kerugian hingga mencapai angka 2000. Paling maksimum paling 1500. Ini pun jarang. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya yang 24 ya, 24,1 ini kalau kita bagi dengan lotnya, nah 1200 pip. 1200 pip ini sebenarnya sudah lumayan jauh, tinggal melihat kondisi pasar. Kalau saya melihat dari support resisten itu rata-rata 500-an, rata-rata 500-an. Tadi kalau kita melihat yang tadi saya contohkan, kalau kita buy maka SL-nya di bawah. Kita letakkan di area support yang terdekat di sana. Atau diturunkan boleh. Ini pun paling mentok di angka 1000 tidak sampai, 500. Di atas pun begitu. Di atas pun kalau kita sell ya batasannya paling sekitar 400. Sehingga kalau dari ribuan itu sulit kembalinya. Sangat sulit kembalinya. Bisa tapi butuh waktu yang panjang. Nah, itu menunggu floating itu nanti akan buat kita jadi tidak nyaman. Maka biasakan yang sehat. Kalau bisa yang sehat, yang betul-betul membuat kita nyaman. Ya, kondisi seperti ini sudah tidak rekom. Kemudian kalau kita lihat berapa pip yang lain, misalkan yang 26. Yang 26,16. Ini kita bagi dengan 0,02. Nah, 1300 lagi. Kalau sudah ribuan biasanya kembalinya lama. Nah, kita bisa di awal itu bisa diselamatkan dulu ya dengan cara melihat kondisi pasar yang paling gampang. Ya, melihat kondisi pasar tadi, misalkan yang ini tadi ya kan kita buy tadi sudah profit, selesai sudah. Profit 200 sekian sudah selesai, kita close dulu ya. Nanti masalah mau nambah lagi urusan belakang, kita tidak tahu sampai di mana naiknya, naik dan turunnya. Yang terpenting profit sesuai dengan target kita sudah tercapai, close selesai, nanti menunggu peluang lagi. Nah, ini adalah bagaimana kita menentukan lot, kemudian membatasi kerugian. Sampai di sini dulu Pak. Ada pertanyaan terkait dengan money management dan risk manajemennya. Nilai ketahanan itu yang 50.000, 20.000 itu sebenarnya apanya Pak ya? Ketahanan. Jadi ketahanan itu begini. Kalau kita melihat pasar satu hari misalkan. Nah, satu hari kalau saya membuat begini. Satu hari itu pergerakannya kalau kita lihat dari ujung ke ujung yang kemarin ya, ujung ke ujung ini adalah ya, namanya ring. Jadi satu hari kan 1.500 Pak. Jadi kalau ketahanan kita 50.000,
dan menggunakan Oh, money management yang sehat, sangat tidak mungkin MC dalam satu hari. Bahkan tidak akan sangat mungkin MC kalau kita menerapkan money management dengan sehat. Saya tadi sampaikan maksimum adalah 2 hari untuk trading kita, karena kita trading jangka pendek ya. Kalau trading jangka panjang maka perbanyak modal, ketahanan dinaikkan begitu. Maksimum 2 hari, katakanlah 2 hari dari ini mulai ke bawah ini paling 2700 ya. Katakanlah yang paling panjang pun, misalkan yang paling panjang begini 2 hari saja, yang paling besar misalkan ini paling 9.000, 10.000 lah. Nah 10.000 itu dari ketahanan kita 50.000 kan jauh gitu, masih seperti ini. masih jauh sekali. Dan ini sebenarnya kalau kita menggunakan risk management dengan baik, bahkan ketahanan 10.000 pun tidak mungkin habis satu hari, karena ada batasan tadi, lotnya kita gunakan berapa, batasan resikonya sudah ada, tidak mungkin habis sudah. Hanya mereka-mereka yang berpangku tangan kita entry, kemudian dijaga, ditunggu entry-nya, floatingnya ditunggu, tidak tahu mau diapakan, itu baru nanti bisa habis, karena dia tidak tahu, tidak ada gambaran di sana ini mau di close di mana, mau dirugikan berapa, ketahanan kita tinggal berapa, tidak paham di sana ya. Sehingga MC dialami, kalau mereka yang terlatih, yang punya skill, yang punya ilmu, sangat tidak mungkin namanya MC, karena betul-betul dijaga ketahanan. Oke, ada lagi pertanyaan? Eh, kalau mengenai agak keluar dari materi yang dijelaskan ya Pak, ya. Maksudnya begini, misalnya kita mau menyesuaikan waktu trading kita, misalnya kita cuma punya waktu dalam sehari itu, mungkin saya ada waktu nanti malam dari jam sekian sampai jam sekian, itu gimana Pak, yang baiknya gimana gitu? Tidak apa-apa, kan sama saja, nanti ada waktu kita, nanti berkaitan dengan analisa, tidak masalah. Orang saya juga terkadang pagi, terkadang siang, terkadang malam. Ya kan, karena kita mungkin pagi. Justru paling banyak saya malam. Kenapa? Karena di jam 7 sampai jam 10 malam ini pasar besarnya ketemu di sana. Pasar besar itu apa? Eropa plus Amerika. Nah, justru di sini paling gampang cari potensi profitnya, paling gampang karena pergerakannya sangat ekstrim, luar biasa, naik turunnya gampang. Sehingga kalau misalnya entry buy, naik sebentar aja kita bisa close. Masa bodoh dia naik lagi, turun lagi, masa bodoh. Yang penting kita buy, bisa close dengan cepat. Karena apa? Karena pergerakannya cepat. Di sini fluktuasi harga bergerak dengan sangat dinamis kalau malam. Beda dengan pagi. Pagi itu pasar Eropa, pasar Asia ya. Pasar Asia itu pelan-pelan begitu. Yang paling tepat ya sesuaikan. Kalau kita misalkan cocoknya malam dan bisa ada waktu malam, kuasai karakter market di malam hari sudah. Artinya kalau kita tidak paham dengan market di pagi hari, di siang hari, ya jangan memaksa diri, karena nanti pasti akan terjerembab di sana. Beda Pak, dari pagi, siang, malam itu beda, kondisinya berbeda. Jadi pasar diem itu kalau kita biasa dengan kerja yang cepat, tidak betah Pak, tidak sabar. Saya pun kalau pagi tidak betah dengan kondisi yang pelan-pelan begitu. Maka saya biarkan, saya tidak masuk, kemudian paling bantu analisa teman-teman. Kemudian siang juga begitu. Karena ya, untuk marketnya untuk prepare-nya sendiri gimana Pak? Maksudnya saya mau masuk pasar malam karena mungkin siang saya ada kesibukan atau ada kegiatan atau ada urusan lah ya. Baru bisa untuk trading itu malam dari misalnya jam 8 sampai jam 11. Nah, untuk prepare-nya sendiri bagaimana? Ya, prepare gampang. Prepare-nya nanti cukup dikenali. Ya, yang pertama adalah lakukan observasi, kemudian identifikasi, konfirmasi, yang terakhir baru eksekusi. Ya, jadi begini penjelasannya. Yang pertama jenengan bisanya jam 8, maka 8 itu observasi dulu, dilihat. Nanti cara step-stepnya ada Pak. Jadi ada step cara analisa.
Kemudian identifikasi lebih detail di sana, bandingkan si kiri kanan, kemudian kenali semuanya. Kalau sudah, cari konfirmatornya. Nanti ada, ini masuk di kategori analisa teknikal nanti. Nanti kita jelaskan itu. Jadi tahapannya bagaimana, maupun pagi hari, siang, malam tidak masalah. Yang penting tahu tahapannya. Kalau sudah tahu tahapannya, konfirmasi jelas, baru kita entry. Entry itu terakhir, Pak. Jadi entry itu setelah kita lihat kondisi pasar bagaimana, kemudian kita kenali lebih jauh, kita analisa lebih jauh. Itu pun belum cukup, ya, belum cukup untuk entry, harus ada konfirmatornya. Apa yang mendasari kita masuk di situ? Nanti ada semuanya. Ya, mohon bersabar. Ini terkait dengan analisa teknikal. Yang terpenting tahu konsepnya dulu. Oh, kalau Jadi misalkan malam bisanya jam 8 sampai jam 11, tidak masalah. Begitu buka chat, apa saja yang kita perhatikan, apa saja yang kita analisa, nanti di sini ada step-stepnya di sana. tapi kalau menurut Pak Wijaya sendiri, dari kita punya waktu sekian jam itu Luar masih biasa cukup ini, untuk luar biasa ini, masih sangat potensial sekali, sangat potensial sekali di malam ini. Bahkan jam-jam penting itu di jam ini. Biasanya jam setengah 8, jam setengah 9, jam setengah 8, setengah 9, jam 9, jam 10, setengah 11. Ini berita-berita penting semuanya. Maka kalau peluangnya di sini, maka saya sampaikan ini sangat potensial sekali, masih sangat potensial sekali. Kalau cuma targetnya misalnya 1 bulan 2.000 misalkan, ya kita bagi 20, misalkan berarti tinggal kecil saja. 1 hari akan sangat mudah kita dapatkan. Nanti caranya bagaimana? Bagaimana kita nanti bisa mendapatkan itu, targetnya kira-kira berapa, nanti kita bahas lagi. Yang penting ini potensial, ada potensi yang sangat luar biasa di sana. Jangan berkecil hati. Justru kalau malam begini, saya bahkan ngambilnya memang malam-malam begini. Karena kalau pagi, siang marketnya kecil, juga ada kelas juga. Kalau malam paling jam 9 selesai. Nah, di atas jam itu saya baru masuk. Kalau saya trading harus fokus, tidak boleh diganggu, Pak. Karena 1 hari paling butuh hanya 1 sampai 4 kali saja. Tidak perlu banyak-banyak. Yang terpenting adalah kualitasnya atau hasilnya. Yang penting hasilnya. Bahkan kadang 1 kali sudah terpenuhi tujuan target kita, selesai sudah. Itu intinya di sana. Boleh 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Jangan banyak-banyak karena berpeluang kita nanti jatuh. Karena semakin banyak kita entry, analisa kita menjadi semakin menurun. Jadi ketahanan kita untuk melihat, menganalisa makin turun gitu. Oke, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? belum ada ya Pak, ini dikit saya serap dulu aja deh. Oke, baik. Untuk materi pertama ini cukup dulu Pak. Jadi mungkin nanti bisa sambil diangan-angan, sambil dipertimbangkan yang kita sampaikan tadi, setidaknya diolah dulu di benak kita, gambarannya seperti itu. Jadi nanti prakteknya baru kita nanti sambil sinkronkan antara manajemen risiko, antara lot, kemudian dengan analisa. Nanti sudah ketemu kalau sudah masuk di analisa teknikalnya. Karena sekarang masih baru di money management, maka kita berkutat di area manajemen risiko dulu. Manajemen lot, manajemen risiko ini. Ya, sementara untuk kelas pagi ini cukup dulu Pak. Kita lanjut besok dengan materi yang lebih jauh lagi. Yang terpenting adalah bagaimana kita memahami. Nanti kalau ada kesulitan, silakan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak untuk materi pagi ini. Ya.